pada subuh hari ini kita membaca yaitu nas dari Al-Quran dan hadis berkenaan dengan yaitu al-musibah, musibah atau ujian. Sama-sama kita mengetahui, memahami bahwa salah satu sunnatullah yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah yaitu diuji kita oleh Allah berupa musibah dan lain sebagainya. Maka ada ayat dalam Al-Quran yang sangat populer sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khaufi. Di kalian itu kata Allah, wa nabluukum bisyarri minal khaufi wal ju'. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sedikit daripada ketakutan, walju juga yaitu berupa ketakutan terhadap lapar. Jadi itu sifat sunnatullah yang diberikan kepada manusia, selalu ada kekhawatiran, takut. Walju, takut lapar. Penaksim minal amwali wal anfusi was thamarat, juga kita takut diuji oleh Allah berupa yaitu takut kita kekurangan minal amwal, dari harta kita, takut kita miskin, takut kita berkurang, maunya kita bertambah terus harta itu. Jadi minal amwali wal anfus, takut juga kita terhadap diri kita. Diri kita ini dicabut nyawa kita, diwafatkan kita oleh Allah, sehingga kita berkeinginan supaya kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita selalu berdoa, Allahumma tawwil a'marana, ya Allah panjangkan umur kami. Nah, meskipun kita yakin betul yang namanya umur pasti ada batasnya. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna wa la yastaqdimun. Ada batasnya. Tapi selalu kita berharap pada Allah dipanjangkan umur. Maka kata Nabi SAW, memang seorang hamba itu baik kalau dipanjangkan umurnya. Tetapi justru di sisi lain adalah mesti dia umurnya itu bermanfaat. Sehingga apa artinya umur kita panjang, diberikan umur Allah panjang tapi tidak berkah. Sehingga ada orang mengatakan doa Allahumma tawwil a'mara itu minta panjang umur adalah kita pada hakikatnya minta kepada Allah supaya umur itu diberkahi. Diberkahi dalam artian boleh jadi tidak panjang umur kita, tapi itu dia bermanfaat. Nah, karena ada juga orang diberikan oleh Allah umur panjang tapi justru tidak ada kurang bermanfaat, sehingga panjang saja umurnya tapi amalnya sedikit. Maka yang diharapkan adalah itu amalnya banyak, berkualitas, meskipun boleh jadi usia tidak terlalu panjang. Yaitu wa naqsim minal amwali wal anfus was thamarat. Kemudian takut juga, khawatir juga kita terhadap kekurangan buah-buahan. Jadi kalau kita lihat tafsirnya itu bukan berarti tidak ada buahnya pohon itu. Sawit bukan berarti tidak ada buahnya, karet bukan berarti tidak ada getahnya, adalah banyak. Tapi kekurangan itu boleh jadi dari harganya, dan itu kejadian terjadi setiap saat. Termasuk pada posisi saat ini, kalau kita lihat di televisi itu mengamuk petani sawit. Saya lihat di TV kemarin, ditanya berapa Pak sekilo, 300 rupiah katanya kan. 300 rupiah. Dulu 2000 lebih mungkin. Nah, turun drastis seperti itu. Nah, itu kekhawatiran. Jadi kurang buah-buahan. Kurang artinya harganya tidak ada. Atau boleh jadi memang tidak berbuah. Nah, dan itu maka hal seperti itulah kemudian itu mesti dikembalikan kepada Allah. Bahwa apa yang terjadi itu pada hakikatnya adalah sudah menjadi kodrat dan iradat Allah. Ketentuan Allah. Maka yang bisa kemudian menerima semuanya itu adalah keimanan kita. Nah, maka dalam rukun iman itu percaya kepada
qada'nya Allah, ketentuannya Allah, baik ketentuan yang baik menurut kita atau ketentuan yang buruk menurut kita. Nah, meskipun qadarnya Allah itu tidak ada yang buruk untuk manusia, semuanya adalah untuk kebaikan. Kita saja kemudian yang memilah-milah, memilih-milih, membagi-bagi, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, karena pada hakikatnya Allah itu tidak pernah zalim. Maka kalau orang keimanannya terhadap takdir itu baik, maka dia akan menerima. Bahwa inilah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, bahwa memang sudah menjadi sunnatullah, ada saat-saat kita nanti diberikan kekhawatiran, ketakutan, takut kalau apa yang kita miliki dari tanam-tanaman itu tidak berharga, tanahnya tidak berharga, buahnya tidak berharga, atau memang tidak keluar buahnya karena faktor kemarau dan lain sebagainya. Dan itu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita kemudian menyalahkan. Nah, kalau kondisi sekarang ini Pak, kan yang paling banyak disalahkan siapa? Pemerintah. Ngapa seperti ini, ngapa seperti itu. Nah, pemerintah itu manusia. Kemudian manusia itu diatur oleh Allah. Nah, diatur oleh Allah. Nah, kemudian dia berkehendak, meskipun kemudian keinginannya itu boleh jadi tidak diridhoi oleh Allah. Nah, tapi karena kemudian memang pemahaman agamanya yang kurang, maka dia berbuat sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, dan itu semua adalah ketentuan dan kodrat Allah Subhanahu wa taala. Maka wa iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang diberikan oleh Allah kekhawatiran, orang-orang yang diberikan oleh Allah ketakutan, takut apa yang dimiliki akan hilang, takut akan berkurang dan lain sebagainya, maka kata Allah, sampaikan kepada mereka itu, wa iza asabathum musibah, kalau terkena seperti itu, maka hendaknya dia diberikan kemudian yaitu berita gembira. Nah, berita gembira, apa berita gembira itu? Bahwa mesti dia sabar, karena semua itu adalah ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka as-sabru minal musibah, sabar dari musibah, atau as-sabru alal bala. Nah, diberikan kemudian nasihat-nasihat supaya dia bisa menerima ujian itu, karena tidak ada manusia yang tidak diuji selama kemudian manusia itu mengaku beriman kepada Allah. Nah, semakin berat ujian, biasanya semakin kuat keimanan, itu biasanya semakin berat pula ujian dan cobaan. Dan itu yang dipraktekkan oleh Allah melalui nabi-nabinya. Nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa ujiannya. Padahal doanya kita yakini makbul. Kemudian dia nabi itu senantiasa kemudian bisa mendapat petunjuk dalam waktu sekejap dari Allah, tapi tetap saja dia diuji. Maka Nabi mengatakan bahwa kami itu banyak betul diuji, diberikan ujian, musibah. Hanya saja kita umatnya kadang-kadang tidak mau mengakui itu. Padahal Nabi sudah mengatakan bahwa kamilah nahnu minal anbiya ibalaan, kami para nabi itu yang paling banyak diuji, dicoba oleh Allah. Nahnu minal anbiya ibalaan summa amsal fal amsal. Kemudian nanti kata Nabi itu berurut. Kemudian setelah kami tentu orang-orang soleh, para sahabat-sahabat Nabi. Summa amsal fal amsal yubtalan nasu ala qadri dinihi. Maka manusia itu diuji sesuai dengan qadri dinihi. Qadri dini itu tingkat agamanya, tingkat keyakinannya. Semakin kuat keyakinannya, semakin besar pula ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau dalam tasawuf kita baca bahwa ujian itu adalah bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ujian dalam artian musibah. Musibah itu kan sesuatu yang tidak mengenakkan kita. Jadi diuji kita yang sesuatu yang tidak kita senangi. Nah, itu ujian dari Allah, itu bukti bahwa Allah itu cinta. Nah, maka ada sahabat Nabi kalau diuji itu senang. Seperti misalnya Abu Bakar As-Siddiq kalau diuji itu senang. Diberi kesusahan oleh Allah senang. Bahkan kalau dalam satu hari dalam keterangan dikatakan Abu Bakar itu tidak ada kesusahannya,
hendak ada ujian yang menimpanya, dia menangis. Ketika ditanya kenapa menangis, sepertinya Allah sudah benci sama saya, tidak ada lagi ujian-ujian diberikan hari ini. Nah, kalau kita justru sebaliknya memahami, kalau ada ujian, kita meyakini kayaknya Allah ini benci betul sama saya ini, tiap saat beruntun katanya kan. Padahal itu bukti cintanya Allah kepada seorang hamba. Maka kembali lagi bahwa ini adalah sudah menjadi kodrat dan iradat Allah, takdirnya seorang hamba yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza asaba ahadukum musibatun." Jadi kata Nabi, kalaulah kemudian salah seorang di antara kalian itu terkena musibah, diuji oleh Allah, falyakul, maka katakanlah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna, sesungguhnya, jadi sesungguhnya kita ini dari Allah, milik Allah, datang dari Allah. Wa inna, jadi wa inna di situ Pak, itu huruf bertasydid, itu bertemu dengan alif berikutnya, maka itu dipanjangkan kan. Tidak boleh kurang dari 2 harakat, paling tidak 4 sampai 6. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada juga orang baca Pak, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu keliru besar tuh. Itu membuang huruf. Padahal ini ayat. Dan ini paling sering Pak kan. Paling sering ada meninggal. Cuma kalau di HP itulah ada redaksi itu, tinggal dikirim lagi. Kawan ngirim, kita kirim pula punya kawan tuh. Bukan kita yang nulis kan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi makna singkatnya adalah kita ini, sungguhnya kita ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Artinya kita ini milik Allah. Karena kita milik Allah, terserah Allah. Mau dikembalikan, belum mau dikembalikan, itu terserah Allah. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kena musibah, musibah dalam artian sesuatu yang saya katakan tidak menyenangkan kita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi bukan saja pada saat kemudian meninggal dunia. Jadi kalau kita baca keterangan terhadap Luqmanul Hakim itu Pak, Luqmanul Hakim itu selalu apapun yang menimpa dia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kan. Jadi selalu dia kembalikan kepada Allah. Bahkan setelah itu diiring dengan alhamdulillah. Diuji oleh alhamdulillah. Satu riwayat mengatakan Luqmanul Hakim itu punya anak gadis perempuan, meninggal dunia. Dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah itu kalau kita tuh dianggap gila sudah kan, meninggal anaknya bilang alhamdulillah. Ketika ditanya kenapa diucapkan alhamdulillah, seolah bersyukur anaknya meninggal, dia katakan bahwa itu buktinya Allah sayang kepadaku. Boleh jadi kemudian kalau tidak diwafatkan anakku itu akan kemudian saya menjadi orang yang dilaknat oleh Allah. Jadi sudah diambil amanah itu. Maka saya bersyukur kepada Allah, Allah memberikan yang terbaik. Sulit untuk kita lakukan seperti itu. Tapi mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu sudah satu tentu tingkat keimanan yang baik ketika kita diuji oleh Allah. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jatuh kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuma kadang-kadang kalau kita jatuh itu terbentur kaki kita, kadang-kadang bukan inna lillahi tapi yang kita maki-maki batu itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa jangan pernah menghardik benda-benda itu, karena semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah engkau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka kau berdoa, kata Nabi, Allahumma indaka ahtasibu musibati fa'ajurni fiha wa abdilni biha khairan minha. Kalau tidak salah doa ini Pak yang kemarin siapa namanya? Ataki ya. Ini doanya Pak. Memang hadis ini. Allahumma indaka ahtasibu, wahai Tuhanku, ya Allah, indaka ahtasabi. Jadi karena
kita ini mengharapkan kepada Allah. Jadi di sisi kita itu diberikan oleh Allah ahtasibu. Jadi apa namanya? Kita bersabar dengan apa yang diberikan oleh Allah, musibati, terhadap musibah yang diberikan oleh Allah. Ya Allahumma indaka ahtasibu musibati. Wahai Tuhanku, karena pahala yang aku harapkan dari sisimu, ahtasibu, dari apa namanya, musibah ini, fa'ajirni fiha, maka berikanlah pahala terhadap musibah yang menimpa saya ini. Wa abdilni, dan gantilah biha khairan minha, gantilah musibah ini dengan satu kebaikan, kebaikan dari sisimu, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dikena ujian musibah yang menyusahkan kita, Allahumma indaka ahtasibu musibati fa'ajurni fiha wa abdilni biha khairan minha. Jadi minta kepada Allah supaya diganti yang terbaik, kita ganti yang terbaik. Tapi kalau kena musibah kita Pak, kadang-kadang bukan ini doa ini yang terucap, tapi nyalahkan siapa-siapa gitu kan. Habis kawan kita marahi, habis kawan kita tuduh dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang Allah kita salahkan. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Maka selalu kita memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diuji, dianjurkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar itulah kemudian menjadi kuncinya. Sabar itu karena ada keyakinan terhadap kodrat dan iradat Allah, takdir itu. Maka disebutkan Imam Ali, as-sabru 'alan ni'amah, kau sabar terhadap nikmat. Kau diberikan nikmat itu ujian. Diberikan kita nikmat yang banyak itu ujian, nikmat dalam berbagai bentuk. Was-sabru 'alal bala, kau bersabar terhadap bala, karena bala itu adalah ujian. Diuji oleh Allah dengan bala, sesuatu yang apa namanya, menyakitkan, sesuatu yang membuat kita resah, gelisah, membuat kita apa namanya, tidak mampu berpikir dan lain sebagainya, itu ujian. Maka mesti bersabar. As-sabru 'ala ta'ah, maka mesti bersabar juga kata Imam Ali dengan ketaatan. Taatan itu perintah Allah. Ada orang Pak kalau sudah diuji itu tidak sholat lagi, ya kan? Sakit sedikit, tidak mau lagi sholat. Kenapa tidak sholat? Saya tidak bisa kena air. Kata Nabi pakai tayamum, pakai turab, tanah, debu. Banyaklah kita alasan. Tapi ketika kemudian diberi nikmat yang besar banyak, lupa pula kepada Allah berterima kasih. Padahal hadis Nabi itu Pak, kalau kita dapat nikmat, maka di situ ada saat-saat Allah memudahkan terkabulnya doa. Kita diberi kesenangan, langsung kita berdoa kepada Allah. Itu sebabnya ada istilah sujud syukur. Jadi sujud syukur itu karena kita mendapat nikmat. Bahkan Nabi SAW itu Pak katanya, mendapat berita baik saja dia sudah syukur. Kita kadang-kadang kalau dapat berita baik, itu belum tentu, belum tentu kita dapat, baru kita dengar. Kagetlah kita bersyukur kalau datang, kan? Padahal sujud syukur itu bahagian dari doa. Mudah-mudahan berita yang kita dengar itu memang menjadi kenyataan. Dan Nabi seperti itu. Nabi dapat berita bahwa orang kafir ini, sujud syukur deh. Sujud syukur. Bahkan sujud syukur itu menghadap kemana saja. Padahal kesunatannya kan menghadap ke kiblat. Kalau sujud syukur yang penting meletakkan kepala ini di tanah, membaca alhamdulillah atau membaca tasbih, macam-macam redaksinya kalau kita lihat ini. Yang jelas itu bersyukur kepada Allah, mendapatkan nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat kemudian memang berupa materi dan lain sebagainya. Kemudian kata Imam Malik, wasabru 'alal musibah, bersabar juga terhadap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang diberikan oleh Allah, kita bersabar. Maka kesabaran itulah kemudian yang akan nanti berbuah kebaikan-kebaikan. Jadi diuji dulu oleh Allah, baru kemudian diberikan kebaikan-kebaikan, lolos atau tidak. Tujuannya adalah
Allah ingin meningkatkan keimanan seorang hamba. Jadi semakin diuji seorang, semakin kuat keyakinannya, mantap keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian itu silih datang dan berganti. Para orang tua kami yang kami muliakan, kemudian kita ada baca satu hadis lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tarakal 'abdu ad-du'a lil walidai fa innahu yaqta'u anhu rizqu." Rawahu ad-Dailami. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza tarakal 'abdu," apabila seorang hamba itu meninggalkan kita ini, apabila kita ini meninggalkan doa, nah, maka kita nanti akan terkena musibah di ujian yang besar. Iza tarakal abdu doa, apabila seorang hamba itu meninggalkan berdoa. Apa doa yang ditinggalkan? Lil walidayhi, untuk kedua orang tuanya. Nah, jadi memang doa kedua orang tua itu ada yang menghukumi wajib. Nah, wajib seorang anak itu berdoa untuk kedua orang tuanya. Nah, bahkan ada yang mengatakan paling kurang 5 kali dalam sehari seperti sholat. Nah, maka kalau kita mau mengikuti fatwa itu, setiap selesai sholat mesti berdoa untuk kedua orang tua. Nah, kita akan mendapatkan musibah dari Allah. Fa innahu yaqti'u anhu rizqu. Maka Allah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu, ketika seorang hamba itu, kata Nabi, tidak mau meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, maka dia yang qati'u, akan diputus oleh Allah, nikmat itu, anhu rizku, yaitu daripadanya rizki. Nah, jadi itu sebabnya ada yang mengatakan, "Pak, kenapa saya susah betul ini mendapatkan rizki? Padahal saya kerja pontang-panting siang malam, susah betul rizki ini." Ada ulama memberikan jawaban, jangan-jangan kamu kurang berdoa untuk kedua orang tuamu, ya kan? Nah, kenapa? Karena hadisnya seperti itu, Pak. Jadi Nabi itu mengatakan kalau ada seorang hamba dia meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, ada yang memahami dalam sehari itu dia tidak pernah berdoa untuk orang tuanya, maka akan diputus oleh Allah, dikat, yang qati'u, diputus oleh Allah nikmat-nikmat itu, termasuk rezeki dalam bentuk materi. Nah, maka dalam artian bahwa semakin banyak kita mendoakan orang tua, semakin banyak keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai keterangan kan mengatakan seseorang yang baca Fatihah kemudian di ujungnya dia baca Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Nah, sampai Nabi satu keterangan mengatakan membaca seperti itu. Begitu pentingnya doa untuk kedua orang tua. Maka wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Memang setelah kita mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah, kepada orang tua urutan kedua. Nah, jadi seperti itu, bahwa selalu doa itu kita panjatkan, memohon kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Nah, Fatihah dibaca, di ujungnya Rabbighfirli. Cuma pernah kita singgung itu, Pak. Sebagian ulama tidak membolehkan di dalam sholat, karena ada juga itu, Pak, kalau imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, nah, makmum cepat-cepat Rabbighfirli amin. Nah, jadi dalam satu kitab itu saya baca itu, Pak, bahwa Nabi tidak pernah seperti itu. Nah, Nabi itu ketika dia membaca Fatihah baru Rabbighfirli ujungnya. Jangan orang lain baca Fatihah kita Rabbighfirli wa hidayah amin. Nah, itu satu kekeliruan. Jadi kalau dibaca Rabbighfirli itu kita baca Fatihah, bukan orang lain. Atau boleh jadi memang baca Fatihah bersama-sama, tidak ada masalah, di ujungnya Rabbighfirli wa hidayah. Tapi orang lain baca Fatihah, nah kita pula nyambung Rabbighfirli wa hidayah. Nah, orang yang baca Fatihah, nah kita baca Rabbighfirli itu keliru. Tapi kita membaca Fatihah juga, atau memang kita khusus baca Fatihah, nanti di ujungnya Rabbighfirli wa liwalidayya. Nah, sebagian ulama menganjurkan itu di luar sholat. Ada sebagian ulama mengatakan makruh di dalam sholat, karena tidak pernah didapati Nabi dalam sholat membaca itu. Nah, meskipun ada ulama yang mengatakan tidak masalah
Di dalam sholat itu dibaca Rabbighfirli wali walidayya. Itu yang qati'u anhur rizki. Nah, rizki itu susah kata Nabi, mendapatkan rizki itu terhalang. Kenapa? Doa kita tidak kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Nah, maka ada orang berkata begini, Pak, jahat betul orang tua saya, maka saya agak malas dengan berdoa untuk dia kan. Nabi Ibrahim, bapaknya itu luar biasa, pembuat patung, pembuat berhala, tapi Nabi Ibrahim tidak pernah kemudian protes, tidak pernah kemudian dia memarahi orang tuanya, dan banyak nabi-nabi begitu, Pak. Nah, tapi justru didoakan supaya dia berubah. Jadi seorang kemudian orang tua itu banyak kita doakan, anak itu insya Allah doanya makbul ketika dia mendoakan kedua orang tuanya. Begitu juga sebaliknya. Jadi orang tua makbul doanya untuk kedua ininya. Maka sering kita katakan, Pak, kalau orang tua kita mungkin kurang akhlaknya kurang bagus, atau dia agak sering menyakiti anak-anaknya, maka dia secara hukum dia zalim kan? Zalim, dia tidak adil. Kezaliman itu dia tidak adil. Nah, tetapi bahwa kalau kita lihat secara jumhur ulama tidak dikatakan orang tua itu durhaka, karena ada juga itu, Pak, penceramah durhaka orang tua itu nyakiti anaknya kan? Kalau dalam bahasa kitab itu, Pak, bahwa tidak durhaka, dia hanya zolim kan. Zolim. Yang durhaka itu anak durhaka kepada kedua orang tuanya, bukan orang tua durhaka. Durhaka zolim, tidak dinafkahi anaknya, zolim orang tua itu, tidak diberikan pendidikan anak, zolim orang tua itu. Bukan berarti dia durhaka, karena durhaka ini, Pak, itu konsekuensinya mesti disiksa. Nah, itu masalahnya. Jadi orang kalau sudah dapat yaitu katakanlah kedurhakaan, maka tunggu saja lagi kemudian murka Allah. Dan Nabi berjanji bahwa tidak akan meninggal dia sampai kemudian akan mendapatkan azabnya di dunia ini, nanti di akhirat juga. Nah, itu beratnya kedurhakaan itu. Nah, maka disitulah kemudian salah satu bakti kita mendoakan di setiap saat gitu kan, paling tidak 5 kali kan, atau paling tidak Fatihah lah, Pak, jangan pernah ini kan. Sering kita membacakan Fatihah kepada Nabi, bahkan para aulia, kadang-kadang lupa kita bacakan Fatihah orang tua kita. Kita senang betul ziarah kubur, Pak, berkali-kali ke Pulau Jawa, Wali 9 tuh tiap tahun didatangi kan. Nah, orang tuanya di kampung tidak pernah dia kunjungi, ya kan. Padahal itu lebih berhak untuk kemudian diziarahi ketimbang yang lain-lain. Maka kalau kita senang ziarah ke Wali Songo, jangan pula kita kemudian tidak senang ziarah kepada orang tua. Paling tidak bahwa samalah kan, orang tua diziarahi, wali-wali Allah itu diziarahi. Karena wali-wali Allah itu orang yang diberi keberkahan oleh Allah, maka ziarah. Memohon kita kepada Allah supaya juga diberi keberkahan. Maka kalau kita ziarah kubur para wali itu, Pak, salah satu doa yang diajarkan ulama, ya Allah, berikanlah aku keberkahan sebagaimana engkau memberikan keberkahan si fulan ini, waliullah ini. Bukan minta kepada ini. Makanya kan ada yang keras, Pak, haram ziarah kubur para wali itu. Tidak ada contoh dari Nabi gitu kan. Bukan haram, justru itu dianjurkan, karena itu orang yang diberkahi oleh Allah. Maka maka istilahnya bertabarruk, kita berziarah kubur bertabarruk untuk mendapatkan keberkahan. Maka ketika kita ziarah kubur, kita doakan dia, mohonkan dia kepada Allah, lantas kita minta, ya Allah, berikanlah keberkahan untukku, untuk istriku, anak-anakku, keluargaku, keberkahan sebagaimana engkau memberikan keberkahan kepada walimu ini atau kekasihmu ini. Itu doa yang paling baik ketika ziarah kepada wali-wali kan. Ada juga kan orang berdoa, Pak, ya Allah, kabulkanlah keinginan saya, ingin menjadi begini, nanti kalau terkabul saya akan kembali lagi ke sini ziarahi. Itu bernazar dia tuh, Pak. Pejabat dia, Pak, mau naik jadi pejabat, pergi ziarah kubur Wali Songo, 9 wali itu kan, didatangin semua, doanya begitu.
Ya Allah, kalau lah terkabul hajat saya itu jadi pejabat, nanti saya akan kembali ziarahi walimu ini. Nah, sekali naik Pak lupa. Sehingga apa yang terjadi? Jadi pejabat ndak ini lagi kan, ndak lagi ada keberkahan. Teguran-teguran Allah saja datang lagi. Nah, maka kata para ulama, kalau kita bernazar itu ndak ditunaikan, biasa teguran-teguran Allah itu bertubi-tubi untuk diingatkan. Nah, kau pernah bernazar kau ndak tunaikan, ya? Nah, karena utang kepada Allah, ya. Nah, kita mewajibkan sesuatu pada diri kita yang sesungguhnya tidak wajib. Nah, maka wajib ditunaikan. Para orang tua kami yang kami muliakan, jadi ini iza tarakal abdu, maka kita berusaha doa itu. Nah, karena tidak terfokus dengan waktu-waktu tertentu, kapan saja Pak kan, sambil jalan Rabbighfirli wa liwalidayya, kan, bacakan Fatihah, dibacakan Fatihah Nabi, atau boleh jadi orang lain Pak kan, biasa pula kita wa khususan, saya khususkan juga kepada si anu, dikhususkan kepada orang lain, bapak tidak disebut kan. Dikhususkan juga lah kepada orang itu, tidak apa-apa disebut beberapa orang itu kan, ini bin ini, masukkan juga nama orang tua kita kan, Al-Fatihah kan, itu bagusnya. Tapi biasanya dijamak lah. Maka di majlis taklim itu Pak, sebenarnya rugi kalau kita ini kan tidak datang kan. Di samping silaturahim, di situ ada doa untuk kedua orang tua kita, kakek kita, nenek kita kan, itu dijamak. Wal jami'il muslimin semuanya dan seterusnya, wali arwahi abaina, bapak-bapak kami kan, wali abaina wa ummahatina, ibu-ibu kami, wa jaddatina, kakek-kakek apa dan seterusnya, nenek-nenek kami kan, masuk semua kan. Baru kita Fatihah sama-sama kan. Ujungnya itu boleh Rabbighfirli wa liwalidayya, amin kan. Itu satu ini, jadi sama-sama kita berdoa. Bayangkan kalau kita satu majlis taklim ada 40 orang, 50 orang, itu tertuju pada doa-doa itu. Jadi banyak keberkahan. Boleh jadi doa kita tidak terkabul, tapi doa kawan terkabul. Ikutlah kita nimbrung di situ kan. Nah, itu pentingnya doa berjamaah. Barangkali ini yang kita baca Pak, berkenaan dengan nabluwannakum bisyai'in walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfus. Jadi sedikit kita ini diuji. Nah, tapi kadang-kadang sedikit itu kita anggap banyak gitu kan. Walanabluwannakum, diuji kalian sedikit dari kekurangan-kekurangan itu. Demikian Pak, silakan mungkin ada mau ditanyakan berkenaan dengan ini atau hal-hal lain. Insyaallah kita 1 minggu lagi Pak lebaran kan, hari Minggu, maka hari Minggu nanti, hari Ahad nanti tentu kita tidak ngaji, kita berlebaran bersama beridul adha Ahad, tapi teman kita itu ada yang Sabtu kan, kita tidak perlu kita perselisihkan, karena yang kita yakini itu yang kita ikuti. Yang jelas kapasitas kita untuk menentukan kita tidak punya, yang pemerintah lah yang ini kan, atau memang orang yang memahami betul tentang ilmu falak, kemudian dia bisa melihat bulan itu, silakan saja berlebaran sesuai dengan keyakinannya. Karena bulan Pak kan di mana kita berada, kalau di Indonesia kita tinggal tidak nampak bulan, tidak usah, jangan jadikan patokan Mekah kan. Sering saya katakan itu Mekah dengan kita itu beda. Nah, bedanya apa? Mekah itu kalau kita berhitung syamsiah, matahari itu duluan kita Pak, maka selisih kurang lebih 4 jam, mungkin 4 jam dari kita, duluan kita. Tapi kalau sudah berbicara qamariyah, bulan, duluan dia Pak, terbit dulu bulan di sana baru kita. Maka heran kita itu Pak, aneh itu kalau kita lebaran dulu baru Mekah kan, baru Arab Saudi. Kenapa? Duluan dia melihat bulan daripada kita. Tapi kalau matahari duluan kita. Kalau sama masih mending lah. Kalau beda duluan kita, itu aneh itu Pak. Jadi masuk logika itu ketika hari ini misalnya lebaran di Arab Saudi, kita besok, masuk akal. Karena adanya derajat-derajat terbitnya bulan itu, atau nampaknya bulan itu.
Nah, itu kan kalau dulu Pak itu minimal 3 derajat kan. Malah kan sekarang tambah lagi kan 5 bahkan 6 derajat gitu kan. Nah, itu sebenarnya membuat perselisihan. Nah, kemudian memang kita tidak tegas Pak kan dalam hal itu karena bukan negara Islam. Silakan Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sedikit saya mau tanyakan Ustadz masalah redaksi mungkin Al-Fatihah untuk orang tua dan orang tua yang masih hidup, Ustadz. Apakah boleh kita gabung sekalian? Yang kedua tadi Ustadz masalah ujian. Apakah misalkan kasus korupsi sudah terlalu lama, tetapi di akhir dia ditangkap, apakah itu ujian dari Allah atau memang hasil perbuatan kita sendiri, Ustadz? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih. Jadi Fatihah ini kalau keyakinan kita sebagai faham Ahlus Sunnah itu Pak, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia, itu apa namanya, Fatihah itu lainnya. Kalau kemudian menggunakan redaksi bahasa Arab, biasanya memang kalau dia sudah meninggal itu dikhususkan kepada ruhnya, ila ruh, ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berwasilah kepada Rasulullah, bertawassul ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Summa ila arwahi, arwah itu jamak, berarti banyak yang kita mau sebut. Tapi kalau satu saja, ila ruh. Ada juga kadang-kadang keliru itu Pak. Jadi kalau di majlis taklim tuh perlu juga kemudian diingatkan kawan-kawan tuh kalau baca doa. Sering itu Pak, karena dilihat bacanya liruhi Muhammad anu. Nah, itu ruhi, itu ada ya di ujung tuh saya itu Pak. Itu untuk ruhku. Nah, Ahmad pula disebut. Sering itu Pak, hi-nya itu panjangnya. Ila ruhi Muhammad ini. Ila ruhi, banyak kita dapat begitu Pak di ini kan. Ila ruh saja, ila ruh, kalaupun disebutkan huruf akhirnya ila ruhi kan, ila ruhi. Bukan, tidak boleh tambah ya, karena ya itu menunjukkan saya. Ila ruhi, untuk nyawaku kan? Nah, itu yang sudah meninggal. Ada lagi ulama mengatakan bahwa kalau kemudian orang itu masih hidup, ya langsung saja lahul Fatihah kan, ila Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita apa, niat kawan khusu ila, sebut namanya kan, apa nama orang itu. Atau ada lagi ulama mengatakan disebutkan oleh masih hidup, disebutkan jasad dan ruhnya, atau dikhususkan ila ruhihi, misalnya laki-laki, ila ruhihi wa jasadihi. Ada orang sakit Pak, tolong doakan, ada keluarga kami sakit kan? Nah pula kita tahu namanya, ila Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamain wa nusalla ruhi wa jasadihi, ila ruhi wa jasadihi. Atau ada namanya ila ruhi wa jasadi Muhammad ini dan seterusnya kan, Al-Fatihah gitu. Nah itu redaksi Pak. Jadi redaksi ini artinya mana yang paling kita pahami. Kalau bahasa kita lah kita gunakan kan. Kalau kita pakai redaksi Arab, nah itu ada perbedaan Pak, ketika memang dia sudah meninggal atau dia masih hidup gitu kan. Nah, jadi kalau dia hidup itu kan dua, jasad dan ruhnya, karena masih menyatu. Tapi kalau dia sudah meninggal maka ruhnya saja, karena jasad itu sudah menyatu dengan tanah gitu kan. Wallahu alam, sudah hancur atau tidak tubuhnya itu, maka biasanya ruhnya lah disebut ila ruh. Nah, maka kalau jamak ila arwah, tidak boleh ila arwahi Muhammad anu gitu. Ila arwahi, ada gitu Pak. Arwah itu ruh kan. Jadi nanti kalau ila arwahi ruhku, jadi kan biasa dimaknai begitu kan. Nah, jadi itu redaksi itu hati-hati juga kita kadang-kadang, karena serius betul kita malah salah kirim kan, salah sasaran. Nah, itu Fatihah. Nah, jadi kalau kita untuk orang tua kita langsung saja kita sebutkan apa namanya,
ila abi misalnya, abi wa ummi, meskipun dia sudah meninggal atau masih hidup, ila abi wa ummi al-Fatihah. Mudah-mudahan kalau masih hidup menjadi wasilah dia sehat, kemudian diberikan oleh Allah rahmat kepadanya kan. Kemudian ya ujian Pak. Jadi ada orang ketika misalnya diuji satu jabatan, naik dia jadi pejabat kan, korupsi ya. Apakah bahagian dari ujian juga korupsi itu, atau memang karena memang kesalahan dia ini kan? Jadi memang dalam berbuat ini Pak kan syariat. Jadi hukum syariat itu menghendaki kita dalam berbuat itu memang banyak dalil-dalilnya Pak, kan disuruh kata Nabi kalau ingin berbuat maka mesti kemudian digunakan akal, karena akal itu anugerah dari Allah untuk kemudian memilih mana yang terbaik. Dan biasanya adalah ada wahyu atau nas yang ini. Jadi ada hadis wa iza aradta an taf'ala amran fatadabbar akibatahu fa in kana khairan famdih wa in kana syarran famtah. Jadi kata Nabi, kalau ingin kita berbuat, pejabat tadi contohnya dia sudah jadi pejabat, ada ini ada proyek, ada apa gitu kan. Iza aradta an taf'ala, kalau kau sudah ingin melakukan sesuatu amran, perbuatan, khususnya yang punya pejabat yang punya banyak menanggung amanah kan. Wa iza aradta an taf'ala, kalau kamu sudah berkeinginan untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu, fatadabbar akibatahu. Pertama kata Nabi, kau pikirkan betul akibatnya. Ini kalau saya kerjakan ini kena tak saya? Melanggar undang-undang tak nih? Ini kalau saya kasih fee si fulan ini kena tak saya ini? Kan? Fatadabbar akibat, pikirkan betul akibatnya. Konsekuensi dari keputusan itu. Fa in kana khairan, kalau sudah menjadi keyakinannya baik kata Nabi, pokoknya ndak insyaallah ini sesuai ketentuan Allah dan Rasulnya ini, tidak juga melanggar undang-undang, maka famdi, lakukan. Wa in kana syarran, tapi kalau dipikir wah ndak baik ini, saya nanti kalau ini bisa kena ini undang-undang nomor sekian ini, famta, maka hindari kan. Ini petunjuk. Maka kalau kemudian kita berbuat salah korupsi kan, itu nanti akibatnya lari ke kita, karena Allah sudah ngasih akal ya kan, sudah berikan akal tapi tidak digunakan. Makanya sering saya katakan itu Pak, kalau orang sudah menjadi katakanlah dia pejabat publik, dia ini mesti banyak dia berikhtiar, mesti kemudian banyak meminta pendapat kepada ini. Maka itulah sebabnya Pak, Nabi Sulaiman, kurang apa Nabi Sulaiman Pak? Dia Nabi, kemudian kekayaannya tidak terhingga, banyak betul. Dia bisa kemudian berkomunikasi dengan hewan pun bisa, dengan jin. Tapi apa dia lakukan Pak? Dia mencari beberapa orang yang ahli menasehati dia, ya kan? Nabi dia Pak. Apa salahnya dia berdoa kepada Allah? Kita ini Pak, kalau jadi pejabat tuh ndak mau itu Pak kan. Kalaupun nyari pendamping, nyari penasehat yang kira-kira mendukung keinginan hawa nafsunya, itu yang terjadi. Sehingga keputusan-keputusannya, maka risiko itu Pak, risiko dari perbuatannya. Maka ujian-ujian itu ketentuan-ketentuan Allah itu diuji dengan sakit, diuji dengan kekurangan dan lain sebagainya. Tapi ada kemudian perbuatan itu kena akibat dari diri kita, diri kita. Meskipun kita yakini bahwa semua ketentuan itu tadi boleh jadi teguran Allah, kau salah. Maka itulah sebabnya ada yang memisahkan itu antara musibah dengan ibtilah. Bahwa kalau orang itu benar, pokoknya dia jujur, tapi diuji saja oleh Allah bertubi-tubi, namanya ibtilah. Dia jujur dia Pak, tapi dia dituduh korupsi, berarti itu ibtilah itu Pak. Allah ingin meningkatkan keimanannya, keyakinannya kepada Allah, keyakinannya kepada takdir semakin kuat. Saya diuji oleh Allah ini, buktinya saya berbuat sesuai dengan ini, tapi kena saja kan, dituduh saja, kena ini dan seterusnya. Tapi kalau tidak seperti itu, maka namanya musibah. Memang ada kelalaian. Itu tadi, tidak berpikir dengan matang, tidak minta pendapat kepada
orang-orang ahli, dia berbuat kena dia, maka dia berisiko itu Pak. Boleh jadi itu teguran Allah kepadanya, bukan lagi untuk meningkatkan keimanannya, tapi teguran cambuk. Kalau orang kafir dikatakan azab, diazab oleh Allah. Kenapa? Nah ini. Jadi seperti itu kita memahami satu kasus atau perbuatan yang terjadi pada diri kita Pak. Ini saya ini diuji oleh Allah begini betul-betul, ini ujian apa musibah ini? Ibtilah apa musibah ini? Kemarin saya itu memang ada orang saya sakiti, berarti saya musibah ini, tegur oleh Allah. Karena saya menyakiti orang, maka saya ditegur oleh Allah. Tapi kalau tidak ada, pokoknya tidak ada rasanya saya nyakiti orang, tidak ada perbuatan saya kayak yang hilap ini. Tapi kok bertubuh-tubuh, ini ujian. Ibtilah, Allah menginginkan saya ini bertambah lagi keimanan saya, memperkuat. Allah ingin memperkuat keimanan saya. Seperti itu kita memahami Pak. Maka kalau kita terkena satu itu langsung kemudian koreksi diri, untuk mengetahui ini saya ditegur apa kemudian ini memang saya dicambuk oleh Allah ini kan. Maka kalau dia nyata-nyata korupsi Pak, jangan dilimpahkan kepada Allah, karena berdosa kita kalau perbuatan dosa itu dinisbahkan kepada Allah. Itu yang dikatakan faham Jabariyah. Jabariyah itu Pak, dia berbuat zina. Ngapa berbuat zina? Tuhan kan yang menggerakkan saya melakukan itu. Enak betul jawabannya. Maka dia tidak merasa berdosa. Kenapa aku mencuri? Tuhan yang menggerakkan tangan saya ngambil barang itu. Tidak boleh dinisbahkan. Jadi wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydin nas. Jadi perbuatan musibah itu yang diberikan kepada manusia itu bi aydin nas, karena perbuatan manusia itu ditegur oleh Allah. Kuncinya di situ Pak. Tapi kalau tidak, maka itu tadi Allah berkeinginan memberikan saya yang terbaik, maka diuji seperti ini. Jadi saya kira itu Pak, kita memahami satu perbuatan yang terjadi pada diri kita seperti itu. Tidak serta-merta saya diuji oleh Allah ini ini sudah takdir Allah ini. Saya habis mukul orang, ini sudah takdir Allah, ini saya pukul ini memang sudah takdir Allah. Betul lah takdir itu memang berlaku, tapi ada yang tidak diridhoi oleh Allah pada kita kan. Karena kehilapan, kesalahan kita, kelemahan kita, kebodohan kita, sehingga kita berbuat khilaf, itu ditegur oleh Allah. Diberikan ujian, teguran-teguran bertubi-tubi, supaya kita sadar kan. Sama lah orang sakit itu Pak. Jadi orang sakit itu kan ditegur oleh Allah kadang-kadang kan. Ada juga memang menghapus dosa. Ketika dia sakit, maka dia banyak nyebut Allah itu Pak, ya Allah. Karena selama ini lupa kepada Allah, maka ditegur. Ngapa kata Allah kalau lupa terus sama saya? Maka dalam hadis qudsi itu kan, jadi orang yang lupa kepada Allah itu, tapi Allah mau dia baik, diberi teguran, dikasih sakit. Waktu dia sakit gigi baik dikasih Pak. Tuhan itu satu hari itu ratusan disebut ya Allah, ya Allah. Waktu dia sehat tidak pernah nyebut Allah itu, ditegur oleh Allah kan. Tapi kalau dia tidak berbuat salah kemudian dikasih sakit memang dia itu dijaga oleh Allah, dipelihara oleh untuk ditingkatkan iman, diuji dia kan. Dengan kesabarannya itulah kemudian berbuat kebaikan. Nanti dia pas dia meninggal tidak ada lagi dosanya kan. Kadang-kadang seperti itu Pak. Demikian, mungkin ada lagi Pak, satu atau dua pertanyaan lagi. Persilakan para bapak, ada yang ingin bertanya mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, hadis atau Quran Ustaz ya, kalau Allah itu tergantung prasangkamu, mungkin menyangkut ujian atau cobaan kita masyarakat awam atau masyarakat umum ini merasa kita sering diuji atau dicoba itu karena dari pemerintahan kita, baik itu kota, provinsi, bahkan mungkin nasional. Kadang kita berprasangka buruk gitu, karena berdampak tidak baik buat kita, baik itu dari ekonomi ataupun hal-hal yang lain. Jadi bagaimana sebaiknya kita sebagai masyarakat Ustadz, karena
pernah saya dengar kalau di Brunei itu mengapa masyarakatnya makmur? Karena pimpinannya selalu didoain. Kalau sementara di Indonesia itu sering dihujat. Jadi apakah itu ada hubungannya? Allah itu tergantung prasangkamu. Bagaimana kita sebagai masyarakat menyikapin itu? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada hadis Pak, hadis kursi. Dari kursi itu kan airnya suci. Hadis, jadi hadis kursi itu lafaznya dilafazkan Nabi yang buat redaksinya. Kemudian maknanya itu wahyu dari Allah. Nah, itu sebabnya Nabi itu Pak, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah. Nabi Muhammad itu kalau berucap bukan sembarang ucap, tidak ada dia berucap hawa nafsu, tapi itu kata Allah wahyu dariku. Maka ada namanya hadis kursi. Jadi maknanya itu datang dari Allah melalui ilham, melalui malaikat, tetapi redaksinya tidak ada. Maka Nabi Muhammad yang buat redaksinya. Salah satunya adalah ana inda zanni abdi, kata Allah, saya itu selalu berada pada prasangka hambaku. Prasangka, itu hadis qudsi. Maka kata Nabi, qala Allah Ta'ala, padahal bukan Quran ini. Nabi mengucapkan, maka ana inda zanni, kata Tuhan, saya ini selalu ada pada prasangka hambaku. Nah, maka dalam tasawuf itu Pak, bahwa kita ini harus selalu berprasangka baik kan. Nah, karena kalau kita berprasangka buruk itu juga yang dikasihkan oleh Allah. Nah, maka sering saya katakan itu sering itu Pak, ada memang keyakinan di tengah masyarakat, ada misalnya bunyi burung-burung tertentu, wah ini katanya ada orang meninggal nih. Padahal memang setiap saat orang meninggal kan. Sudah jadi keyakinan itu. Nah, ini saya tadi malam mimpi copot gigi saya nih. Nah, ini kayaknya ada yang meninggal keluarga saya. Seperti itu kan. Nah, itu prasangka-prasangka yang buruk gitu kan, dan tidak berdasar memang. Tidak boleh. Nah, sampai kata Nabi, kau mimpi buruk sekalipun kau tafsirkan dengan baik. Itu kan. Dan jangan ceritakan kepada orang. Kalau ceritakan kepada orang jadi doa nanti. Kita ceritakan orang, saya tadi malam mimpi gigi saya lepas. Wah itu anu tuh. Langsung dikasih anu tuh. Biasa ada keluarga. Jadi doa dia Pak. Jadi terpikiran sama kita itu itunya. Nah, bagaimana kalau kemudian seperti kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara ini, kita prasangka buruk sama Pak Jokowi lah Pak kan. Pak Jokowi kan. Nah, jadi saya kira kuncinya begini Pak. Yang milih Jokowi kan kita. Kalau misalnya ada salah hilap, memang tidak ada andil kita untuk memperbaiki dia, karena kita rakyat ini kan sudah ada orang-orang tertentu yang dipilihnya untuk mengingatkan dia. Nah, sehingga itu kadang-kadang kalau misalnya hilap dia, muncul prasangka buruk kita kan. Pak Jokowi ini masa sawit rendah betul, minyak goreng masih mahal aja kan. Menterinya seolah-olah dimarahi, yang nyuruh dia menterinya itu siapa Pak? Dialah kan. Tidak berani menteri itu Pak naikkan kalau tidak izin dari dia, minyak pertalite naik kan. Nah, kita bersangka. Jadi kalau hadis Nabi yusallitullah ta'ala sultanan zalima, kalau pemimpin itu zalim, itu salah satu akibatnya terkena kesalahan masyarakat itu. Kita yang milih Pak. Nah, kata Nabi, dikirimlah oleh Allah satu sultan, pemerintah, pemimpin yang zalim kepada satu kaum. Kenapa? Kaum itu, masyarakat itu dalam hal ini dikatakan dia menghindar dari fuqaha wal ulama. Dia tidak mau minta petunjuk kepada ulama. Ini layak jadi pejabat apa enggak nih? Ini layak untuk kita jadi pemimpin atau tidak nih? Ya. Jadi munculnya prasangka buruk itu memang karena seperti itu. Memang tidak tidak sesuai dengan kriteria kan. Tidak sesuai dengan kriteria. Banyak pula kita ini dibayar untuk milih misalnya kan. Maka kita sebagai rakyat kita tetap saja berprasangka baik kan. Karena itu tadi bahwa memang itu yang menurut Allah yang layak untuk kita kan. Kenapa di Brunei itu Pak? Brunei itu salah satu kemudian negara di
Asia Tenggara yang tidak terkena COVID ini Pak, Asia apa namanya, Brunei itu kan, aman Brunei itu Pak. Oh. Jadi bukan kemudian karena rakyatnya berprasangka baik dengan ya, memang pemimpinnya yang baik Pak. Oh. Bahkan kalau kita lihat di anak Pak di berita itu, wah pemimpinnya disuruh pagi itu baca Quran, suruh banyak berdoa. Nah, itu pemimpin Pak kan. Jadi apa namanya, pemimpinnya yang beriman. Maka dalam hadis Nabi itu, kalau seorang pemimpin itu apa namanya beriman kepada Allah, adil dia, maka mesti rakyatnya aman. Aman rakyatnya. Maka pernah seperti misalnya Harun al-Rashid itu Pak, kalau kita baca sejarah Harun al-Rashid itu, baik itu di misalnya ada di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu apa nama para khalifah-khalifah itu, Harun al-Rashid itu begitu adilnya itu Pak, waktu dia memimpin itu sampai kemudian masyarakat pada saat itu, hewan-hewan pun tidak ada yang memangsa sama-sama dia. Harimau Pak yang kita katakan raja hutan itu tidak pernah memangsa hewan lain. Saking ininya ta'zimnya apa hewan itu kepada Harun al-Rashid, karena adil betul. Adil betul Pak kan. Lampu negara tidak mau dia pakai kalau untuk pribadi. Kita mobil pribadi Pak pakai ke undangan. Undangan pribadi ke kampung kan, mobil negara itu kan. Nah, itu anunya kan. Nah, memang luar biasa kan. Nah, sampai hewan pun ta'zim gitu kan kepada ini kan. Nah, pemimpin yang bagus Pak. Maka kalau kita mau ini, carilah pemimpin yang baik Pak kan. Yang baik supaya tidak dikirim oleh yusallitullahu ta'ala sultanan zaliman. Itu hadis Nabi. Nah, kesalahan kita Pak. Ya, kita banyaklah nyalakan Jokowi padahal kita salah juga kan? Nah, mudah-mudahan Pak yang terbaik kan. Kadang-kadang kalau dia zolim Pak, itu sebabnya kata Nabi itu Pak kan, ada hadisnya sih ya kan. Jadi iza wussidal amru iza ghairi ahliha fantasus sa'ah. Jadi kalau seseorang itu sudah ditempatkan pada satu tempat yang tidak pada ahlinya, bukan profesional di situ, maka tunggulah kehancurannya. Nah, saya Pak ini karena saya mendukung betul, jadi pejabat saya, jadi menteri saya. Nah, disuruh saya jadi menteri ekonomi Pak, hancur tuh Pak. Saya tidak tahu persis kan. Nah, itu yang terjadi Pak. Kan? Nah, kenapa ekonomi apa dan seterusnya dan sebagainya, itu ada efek-efek semua situ Pak kan. Nah, diletakkan sesuatu pemimpin yang tidak adil, kemudian nanti dia kepemimpinan itu yang terjadi. Orang-orang yang tidak layak taruh situ, ya kan? Nah, jadi itu banyak anunya Pak, banyak saya kira sangkut pautnya. Nah, tetapi itu tadi kita kembali kepada ajaran tasawuf bahwa kita berprasangka baik saja. Ana inda zonni abdi, yang mudah-mudahan prasangka baik kita itu berujung pada nanti kesadaran untuk mereka-mereka yang melakukan kesalahan-kesalahan itu. Nah, karena kalau tidak tambah jadi Pak kan, karena kita prasangka buruk. Semua rakyat Indonesia prasangka buruk pada satu pemimpin, bisa tambah jadi itu Pak kan. Maka sisi-sisi baiknya pasti ada Pak kan. Cuma kadang-kadang sisi buruknya lebih banyak pula kan. Jadi itu Pak. Maka kita ke depan ini jangan lagi lah kemudian mau dibayar Pak kan. Saya sering katakan itu DPR kah atau apa milih wakil kan, utusan. Janganlah pilih yang apa namanya yang tidak adil kan. Karena efeknya kepada kita Pak 5 tahun. Kita dikasih uang 100.000. Dia jadi anggota dewan. Mana mau dia mikirkan kita lagi Pak. Palingnya mikir jalan kan. Tapi yang lain-lain kesejahteraan kadang-kadang enggak ini. Ada juga yang bagus Pak kan. Ada juga yang bagus. Nah, maka pilih kita kriteria Pak kan. Kriteria yang ini, apa namanya yang ini. Kan sebentar lagi nih Pak. Lah mulai ini kan. Oh, udah mulai baliho, sudah mulai dipasang-pasang itu Pak kan. Nah, dan dia itu berharap betul dengan kita tuh Pak. Karena suara kita, maka suara rakyat, suara Tuhan gitu kan. Nah, tapi bisa Pak sekarang ini kan, kalau ada uang 3 miliar untuk jadi anggota dewan, nah, kayaknya jadi tuh kan. Saya kasih satu rumah itu 1 juta, dapat 2.000 sekian suara, ada jadi itu Pak kan. Nah, tapi apa akibatnya Pak? Nanti saya naik itu, saya pertama uang saya banyak habis, mau kembalikan itu. Jadi memang itu tadi betul yang dibilang Nabi itu kan, naik itu akan jadi pemimpin, tapi tunggulah yusallitullah ta'ala sultanan zaliman, kata Nabi, dikirimlah oleh Allah pemimpin-pemimpin yang tidak adil, yang zalim sama rakyatnya.
Salah satu faktornya karena kita. Nah, kita yang ini Pak kan, kita yang salah. Nah, jadi mungkin itulah perlu kita kampanyekan masyarakat itu Pak, jangan memilih kalau pemimpin itu tidak memenuhi kriteria. Paling tidak kriteria masuk inilah kan dominasi yang baik itulah kan, karena tidak ada orang tidak ada keburukannya Pak kan. Nah, cuma jangan yang buruk nian kan, yang buruk nian itu sama jadi kan kalau dia naik itu Pak kan. Nah, jadi saya kira itu jadi Brunei itu Pak luar biasa itu Pak. Nah, jadi karena kemudian kata Nabi itu Pak, kalaulah kemudian satu pemimpin itu berbuat zalim, dikirim musibah secara secara umum Pak. Jadi kalau satu berbuat orang yang ini kena semua kita Pak. Pemimpin itu membuat kesalahan, kita kena semua. Ya kan? Nah, ada pemimpin musibah-musibah khas kan. Nah, jadi seperti misalnya bencana alam kan. Bencana alam itu salah satu akibatnya karena ketidakadilan para pemimpin itu Pak kan, dikirim oleh Allah. Siapa terkena imbasnya? Masyarakat. Nah, masyarakat gitu kan. Nah, makanya seperti negara-negara yang adil anunya itu pemimpinnya seperti digambarkan dalam sejarah Islam Harun ar-Rasyid, tidak ada Pak ini kan. Sampai binatang pun takzim kan, bayangkan. Tidak mau binatang makan ini, cari makanan lain dia. Tidak mau menzalimi sama dia gitu kan. Saking ininya. Nah, tapi kita makan manusia malah kanibal banyak sekarang ini Pak. Kalau perlu bunuh kawan. Nah, teman lah, tapi karena dia ngambil jatah kita bunuh. Nah, itu zalim, kezaliman semakin meningkat gitu kan. Nah, jadi itu mengundang musibah kalau kemudian pemimpin-pemimpin itu tidak adil Pak kan. Nah, susahnya sekarang mencari pemimpin yang adil ini kan. Nah, susah mencari pemimpin yang adil sekarang ini Pak. Ada lagi yang agak adil diganjal terus misalnya kan. Nah, karena itu tadi kita bukan lagi politik Islam kita pakai Pak kan memang kan, tapi yang saling sikut menyikut itu kan. Nah, jadi memang itulah dunia kita sekarang ini Pak kan. Maka kata Nabi, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi anak kita mau dididik sekarang ini sesuai dengan zaman sekarang ini. Tak bisa lagi ini kan, makanya pemimpin itu setidaknya punya iman lah kan. Kalau tidak hancur Pak. Kita yang hancur kan. Segala sesuatu ini kadang-kadang ini. Nah, seperti kemarin Pak, banyak aja kan masalah yang naik haji ini sudah dibatasi umur 65 karena tidak suntik booster, gagal berangkat Pak. Kan? Persoalan itu Pak, dunia itu kan, kewajiban orang tidak terlaksana. Kenapa tidak diantisipasi misalnya kan dari awal ini mau berangkat ini mesti diusahakan booster bagaimanapun kan, kalau ada cara lain dipercepat ininya kan. Mau disuntik baru suntik kedua dia Pak. Booster harus 3 bulan misalnya, tidak bisa kan? Nah, jadi itu persoalan-persoalan semua. Nah, tentu kaitannya dengan pemimpin yang adil tadi itu. Jadi saya kira itu Pak. Demikian kita sama-sama tutup dengan baca Ummul Quran al-Hadiniyah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an ya fattahu ya 'alim. Inna rabbana qulubana binur ma'rifati wa fatah lana wa arifin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina sabilas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma'as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.